Ketegasan Brunei buahkan hasil, junta Myanmar cari upaya kompromi. Setelah ASEAN atas desakan Brunei tidak mengundang pimpinan junta militer ke KTT ASEAN, Jenderal Min Aung Hlaing mengumumkan akan membebaskan lebih dari 5.000 tahanan politik. Pimpinan junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengatakan 5.636 tahanan akan dibebaskan untuk menandai festival Tadiung Yut bulan Oktober, tanpa memberikan rincian kapan mereka akan dibebaskan. Pengumuman itu muncul setelah ASEAN memutuskan tidak mengundang Min Aung Hlaing ke pertemuan puncak ASEAN, karena rezim militer tidak memenuhi tuntutan ASEAN untuk meredakan krisis dan menggalang negosiasi dengan para penentang rezim. Pihak berwenang Myanmar Juni lalu membebaskan lebih dari 2.000 pengunjuk rasa anti kudeta, termasuk beberapa wartawan yang kritis terhadap rezim militer. Tapi masih banyak yang berada dalam tahanan, termasuk jurnalis Amerika Danny Fenster yang ditangkap 24 Mei lalu. Bukan untuk mengendurkan represi, lebih dari 1.300 orang yang akan dibebaskan dengan syarat mereka menandatangani perjanjian untuk tidak melakukan pelanggaran kembali, kata junta militer dalam pernyataan yang dirilis pada Senin 18 Oktober. Perjanjian semacam itu pada dasarnya merupakan bentuk pembebasan bersyarat yang berarti pengawasan dalam ancaman yang konstan. Begitulah kata David Maestison, pengamat politik yang sebelumnya berbasis di Myanmar pada kantor berita AFP. Itu tidak membebaskan SAC atau Dewan Administrasi Negara, sebagaimana junta militer menanamkan dirinya sendiri. Dari 9 bulan kekerasan ekstrim, kelompok pemantau AAP mengancam rilis itu sebagai ancaman yang ditunjukkan kepada pemerintah asing. Tujuannya bukan untuk mengendurkan represi, kata AAPP. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Twitter, ASEAN akan diundang. Perwakilan non-politik dari Myanmar, para menteri luar negeri dari blok ASEAN hari Jumat 15 Oktober memutuskan untuk tidak mengundang Jenderal Min Aung Hlaing, melainkan memilih untuk mengundang perwakilan non-politik untuk mewakili Myanmar pada KTT ASEAN 26-28 Oktober. Keputusan itu diambil atas desakan keras Brunei setelah Menteri Luar Negeri Brunei Erywan Yusof yang ditugaskan ASEAN ke Myanmar tidak mendapatkan izin untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi. Junta militer Myanmar mengecam keputusan itu dan menuduh ASEAN telah melanggar kebijakannya sendiri untuk tidak mencampuri urusan dalam negara-negara anggotanya. Kubu militer melakukan kudeta setelah Partai Aung San Suu Kyi Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD memenangkan pemilu dengan mayoritas besar. Militer mengatakan terpaksa melakukan kudeta karena kecurangan dalam pemilu. Sejak itu ribuan orang ditahan, termasuk Aung San Suu Kyi. Pemimpin junta Myanmar ASEAN gagal hentikan kekerasan. Pimpinan junta Myanmar pada Senin 18 Oktober mengatakan beberapa butir tuntutan ASEAN tidak bisa dinegosiasikan dan kekerasan yang terjadi di negaranya juga merupakan tanggung jawab blok 10 negara itu. Kami diminta untuk menyelesaikannya dan kami yang membereskan masalah itu. Saya ingin ASEAN melakukan sesuatu mengenai itu, sebagian dari butir-butir tuntutan utusan ASEAN tidak untuk dirundingkan. Meski demikian, kami melakukan yang terbaik sebagai anggota ASEAN dan yakni KTT akan berlangsung sesuai prinsip-prinsip ASEAN, ujar Min Aung Hlaing. Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara ASEAN memutuskan untuk tidak menyertakan Jenderal Senior Min Aung Hlaing dalam pertemuan puncak 26-28 Oktober mendatang, setelah pemerintahnya tampaknya mengingkari persyaratan kunjungan utusan khusus ASEAN yang sudah lama tertunda.